sehat. Masih tetap semangat mengikuti kebaktian kan? Oke, kita akan memulai kebaktian kita. Tetapi jangan lupa membawa alat perang kita. Ayo, apa itu? Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, hidup jemaat. Yang ketiga, hati dan pikiran. Oke? Yes. Oke, adik-adik sekolah minggu, duduk yang rapi, duduk yang tenang. Jika beribadahnya sama abang dan kakak, jangan cubit-cubit. Jika nanti disuruh berdoa, jangan ngintip-ngintip, tidak boleh. Oke? Ya, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami, berikan kami kesehatan, napas kehidupan, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Yesus yang baik, saat ini kami tidak mau beribadah, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau berkati juga Tuhan Yesus yang baik, anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah, guru sekolah minggu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, baik dari sikap kami, tingkah laku kami, perbuatan kami yang kami lakukan kepadamu, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepada Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, kita kan akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak undang kalian untuk mengangkat satu lagu pujian, tetapi bernyanyinya harus suaranya yang kencang dan penuh semangat. Kita bernyanyi dengan judul lagu Yesus Menginginkan Daku. Kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau menyertai dan memberkati kami Tuhan di dalam berbagai aktivitas yang sudah kami lakukan sepanjang 1 minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Simalingkar B, datang ke hadapan-Mu
berdoa, memohon dan hendak mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi bekal kami di dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami anak-anak-Mu ini yang akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ada nggak jawabannya ya? Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekolah minggu. Wow, keren. Sekolah minggu apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Demikianlah anak-anak sekolah minggu harus tetap bersemangat di dalam mendengarkan firman Tuhan dan semangat di dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, adik-adik sekalian, pada minggu hari ini kita sampai kepada minggu Advent keempat. Minggu Advent keempat ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 1 hingga ayat 2. Mari kita buka Alkitab masing-masing. Inang akan bacakan dan adik-adik sekalian mengikuti di rumah masing-masing. Yesaya 60 ayat 1 hingga 2, demikian dikatakan, kemuliaan Sion yang akan datang, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, di Advent keempat ini maknanya adalah tentang damai sejahtera, bahwa Raja Damai akan datang, akan lahir. Apa tanda-tanda Advent keempat? Di Advent keempat ini kita diingatkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus akan tiba saatnya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang perlu di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia. Di dalam teks khotbah kita hari ini dikatakan bangkitlah. Nah, siapakah yang harus bangkit? Yang bangkit adalah semua ciptaan Tuhan, yaitu kita anak-anaknya. Bangkit maksudnya bukan dari kematian, tetapi bangkitlah dari kemalasanmu, bangkitlah dari kebodohanmu, bangkitlah dari kebandalanmu. Selama ini mungkin adik-adik sering melawan orang tua. Selama ini mungkin adik-adik malas, tetapi melalui firman Tuhan ini, bangkitlah, ubahlah dirimu sendiri. Untuk menyambut kedatangan Raja Damai, kita harus mempersiapkan hati. Bagaimana kita bisa mendapatkan hati yang damai? Maka kita harus mempersiapkannya, menjauhkan segala apa yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, pada minggu hari ini dikatakan menjadi teranglah,
sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Maka anak-anak sekolah minggu harus menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana caranya kita menjadi garam dan terang dunia? Jadilah anak-anak sekolah minggu yang berguna di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di dalam pelajaran di sekolah harus memiliki prestasi, tidak melawan kepada orang-orang yang lebih tua, mau mendengar nasihat, dan terlebih mau berdoa, berani, dan mau menunjukkan bahwa dia adalah pembawa terang dan pembawa damai sejahtera. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, ketika kita bisa mau diandalkan, mau menuruti nasihat orang tua, maka kedamaian itu akan hadir. Maka makna Advent keempat tentang kedamaian itu akan tinggal dalam hati kita anak-anak sekolah minggu, dan tinggal di dalam hati orang tua, tinggal di dalam hati semua orang yang ada di sekitar kita. Maka kedamaian, damai sejahtera itu akan hadir di mana kita berada, diberikan oleh rahmat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami adalah anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh ingin dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Kami sangat dekat dengan perbuatan-perbuatan yang bisa membawa kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Engkaulah yang menolong kami dan membawa kami ke jalan yang benar. Terlebih Tuhan, pada saat ini, di hari Minggu ini, Tuhan ajari kami untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan sikap yang membawa damai di dalam menyambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar menjadi pelita dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, saatnya kita bernyanyi kembali, mengangkat satu lagu pujian, tetapi tetap harus dengan penuh semangat dan suaranya yang kencang. Kita bernyanyi dengan judul lagu Big or Small. Kita nyanyikan.
Marilah kita menutup ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu sekalian. Ini adalah ibadah kita yang terakhir, ibadah sekolah minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Semoga kasih dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita, walaupun tahun 2020 ini sangat-sangat menegangkan, sangat-sangat berkesan, sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 ini kita harus bertemu dengan layar dari handphone atau layar TV di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak boleh bertemu dan tidak boleh bertegur sapa secara bertemu langsung. Tetapi keadaan ini mengajarkan kita bahwa firman Tuhan menembus batas ruang dan waktu, dan ia betul-betul mengajarkan kita untuk hidup senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita akhiri tahun 2020 ini dengan sukacita, melawan pandemi dengan senantiasa melakukan protokol kesehatan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kiranya pandemi ini boleh kita lalui terus-menerus di dalam menerapkan protokol kesehatan. Selamat Advent buat adik-adik sekolah minggu sekalian, dan selamat menyongsong Natal 25-26 Desember 2020, dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Semoga 2021 kita boleh bertemu di dalam ibadah sekolah minggu secara tatap muka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.